ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 kini jadi sorotan. Finalis Miss Universe Indonesia 2023 mengaku menjalani pemeriksaan tubuh tanpa busana dan difoto. Bahkan saat pemeriksaan ada sejumlah pria di dalam ruangan. Hasil dokumentasi pemeriksaan tubuh ini pun rentan disalahgunakan. Kasus dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023 kini tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Pelapor, yakni finalis dan kuasa hukumnya, melaporkan organisasi penyelenggara Miss Universe Indonesia PT Capella Swastika. Kita sudah laporkan dan sudah diterima laporan kita, artinya sudah ada 2 alat bukti sebagai bukti pemula yang dianggap layak untuk diduga memang sudah terjadi perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini sama sekali tidak ada concern daripada para peserta yang korban-korban ini dalam hal body checking. Kami juga sampaikan bukti dalam format rundown agenda resmi yang tidak ada satupun dalam agenda itu ada body checking. Polisi pun telah menerima laporan dan akan menindaklanjuti dugaan pelecehan yang dialami para finalis Miss Universe 2023. Kuasa hukum korban kasus pelecehan seksual di ajang Miss Universe mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini untuk berkonsultasi soal perlindungan para korban untuk menghindari potensi intimidasi maupun ancaman. Miss Universe tersebut juga memang saya lagi berkonsultasi kepada Komisioner LPSK Mbak Susi, kira-kira seperti apa pendampingan dan perlindungan yang sekiranya bisa diberikan kepada korban, tetapi sifatnya masih dalam konsultasi. Kira-kira dengan situasi seperti ini terkait apa yang dialami oleh korban, apa saja yang kira-kira perlu kita pikirkan yang mungkin bisa terjadi. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas, menyebut lembaga perlindungan saksi dan korban terbuka soal pemberian perlindungan kepada para finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang jadi korban pelecehan. Juga tadi berkonsultasi pola perlindungan, ya potensi-potensi yang akan, misalnya kalau ada ancaman nanti perlindungannya seperti apa. Ini ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilaporkan balik misalnya seperti itu juga menjadi salah satu potensi ancaman yang akan diterima oleh para korban ini, sehingga kami juga menyampaikan ada perlindungan hukum yang bisa disampaikan, yang bisa diberikan oleh LPSK kepada para korban. Juga ada potensi berkaitan dengan ini ya, psikologi, kebutuhan konseling psikologi ya, apalagi dengan situasi yang seperti itu kan pasti ada was-was mereka ya, para korbannya nanti disebarkan dan sebagainya, termasuk juga potensi mungkin perlindungan berkaitan dengan kekerasan berbasis IT, kekerasan seksual berbasis IT itu ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berjanji menindak tegas jika ditemukan bukti dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Menparekraf menerjunkan tim untuk menginvestigasi kasus dugaan pelecehan dalam ajang pemilihan Miss Universe Indonesia 2023. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita, maupun apalagi kalau melanggar hukum, pasti akan ditindak secara tegas. Usai polemik body checking atau pemeriksaan tubuh tanpa busana finalis Miss Universe Indonesia 2023 mencuat ke publik,
CEO Miss Universe Indonesia, Altwen Wang, Direktur Visual Rio Motret, dan Direktur Kecantikan Slam Wiono memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri ketiganya disampaikan lewat unggahan di akun Instagram. Selain ketiga petinggi Miss Universe Indonesia ini, 3 direktur provinsi yang menggelar seleksi tingkat provinsi dari Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga geram. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya hari ini mengagendakan pemeriksaan kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana sudah bersiap di Polda Metro Jaya. Rangga, selamat siang. Jadi untuk siang ini, apa yang mau digali polisi dari kuasa hukum pelapor? Baik ya, selamat siang Paskalis dan saudara. Pada siang hari ini polisi ingin meminta keterangan lebih lanjut dari pihak terlapor mengenai dugaan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya, menindaklanjuti pelaporan yang sudah diajukan sebelumnya. Polisi secara keseluruhan ingin meminta keterangan dan membentuk cerita versi dari korban sesuai kesaksian yang diberikannya. Sebelumnya Polda Metro Jaya sudah menerima pelaporan oleh korban yakni finalis Miss Universe Indonesia. Pada saat pelaporan sebelumnya yang didampingi oleh tim kuasa hukum, mereka mengajukan sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan mereka yang berupa dokumen, surat, foto, dan video. Jadi untuk hari ini ada proses pemeriksaan yang kini sedang berjalan di Pelayanan Perempuan dan Anak Unit Dirkrimum Polda Metro Jaya adalah klarifikasi mengenai kesaksian yang diberikan mengenai kronologi kejadian yang dialaminya. Paskalis. Rangga, selain finalis yang sudah melapor yang juga ditemani oleh kuasa hukumnya hari ini kembali hadir, adakah informasi finalis lain yang akan juga melapor ke polisi? Untuk finalis lainnya kami masih belum menerima kepastian mengenai apakah akan ada pelapor lainnya mengenai tindakan dugaan pelecehan seksual yang terjadi selama Miss Universe tahun ini. Untuk sementara itu untuk pemeriksaan yang memang kini sekarang sedang berlanjut, kami akan menanti informasi selanjutnya dari tim kuasa hukum pelapor, apakah mereka akan juga mengkoordinasikan dengan finalis lainnya yang apabila mereka juga mengalami dugaan tindak pelecehan seksual seperti yang dilaporkan. Untuk pelaporan tindakannya itu sendiri adalah ada sejumlah pasal yang disertakan, yakni pasal 4, 5, dan 6 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga menyertakan pasal 14 dan pasal 15 UU TPKS. Paskalis? Rangga, adakah sini tersangka atau terduga tersangka yang sudah mengarah? Untuk kini kami belum mendapatkan informasi mengenai arah tersangka dari kasus ini. Jadi untuk kini kami masih menanti informasi selanjutnya dari tim kuasa hukum yang sudah masuk dan menjalani pemeriksaan saat ini. Dan sebelumnya memang juga sudah pengacara korban yakni Melissa Anggra ini juga sudah mendatangi LPSK untuk mengkonsultasikan dan memastikan jenis perlindungan yang bisa diberikan oleh LPSK terhadap para korban, mengantisipasi adanya ancaman fisik dan pelaporan balik terhadap korban. Jadi mereka mereka mengantisipasi adanya dorongan kembali dari pihak yang terlaporkan, yakni PT Kapela Swastika Karya yang dilaporkan oleh pihak korban finalis Miss Universe 2023. Paskalis. Rangga Indrayana, terima kasih.